بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا حي يا قيوم صل على سيدنا نور الذات محمد نور الأنوار صلاة الوسيلة وأعطه الوسيلة وشجرة المنتهى والفردوس وسلم تسليما كثيرا على محمد السر الساري وسره في الأصباط منتقل وعلى آله وأصحابه يا ذا المن والإنعام ويا ذا الجلال والإكرام بعدد من دعاك وعدد ما كان ويكون وبه وبآلهم دمر البغي وجعلني من الساجدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah waktu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul sama-sama mendengarkan nasihat dari Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Al-Atiyah Al-Haniyah. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan, yang mengkaji, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa mengamalkan, karena ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita hafal, ilmu yang kita ketahui tanpa adanya amal maka kemanfaatannya sedikit. Oleh karena itu selalulah mengharap kepada Allah taufik, kemampuan untuk beramal apa-apa yang telah kita ketahui daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat salam terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana kemarin kita ambil dalam kitab Al-Atiyah Al-Haniyah, Yafin wa ihfa'il muhafin la siyama al-qarabah thumma al-ashar thumma al-jar thumma al-muamil ثم المعارف ثم المعارف ثم صاحب البلد فإنك ترى من هؤلاء في غالب الأحوال ما لا يسرك فافعل أنت معه ما لا يضرك بل يزيد في رفعة قدرك خصوصا العشيرة والأقرب فالأقرب من لحمة النسب فإن استطعت المجاورة دون المجاورة فافعل. فبهذا ورد الحديث ورد أيضا اجتنبوا مجالس العشيرة. Ikhwan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah nasihat demi nasihat sama-sama kita dengarkan, kita baca bersama dari seorang pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada kita untuk mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan di alam dunia, ketentraman di dalam bermuamalah dengan sesama, kebijaksanaan di dalam bergaul dengan hamba-hamba Allah yang lain. Maka di sini Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas meneruskan, atasmu bis-sabr, wajib atasmu untuk berperilaku sabar. Sabar atas apa? Atas jafa'il jafin,
untuk mereka orang-orang yang berperilaku sewenang-wenang denganmu, berperilaku dengan perilaku yang kurang nyaman denganmu, berperilaku kasar, berperilaku yang sewenang-wenang, seenaknya sendiri. Alaika bisabr ala jafail jafin, sabar dengan keadaan mereka semua. Wa ihfa'il muhafin, dan engkau bersabar terhadap mereka apabila memohon atau meminta permintaannya kepadamu, maka terus dia memperbanyak permintaannya kepadamu. Setelah minta, diminta lagi, setelah minta terus begitu. Sabarlah atas mereka yang selalu meminta dengan permintaannya kepadamu. Apalagi mereka tergolong dari golongan garabah, kerabat. Mereka tergolong dari golongan keluargamu. Maka sabarlah atas perilaku mereka yang semacam itu. Atau mereka orang-orang yang mempunyai kerabat denganmu dengan pernikahan, artinya mertuamu. Sabarlah dengan banyaknya permintaan mereka atas dirimu. Kemudian bersabarlah dengan mereka, para tetanggamu yang berperilaku semacam itu, banyak memohon kepadamu atau berperilaku kasar denganmu. Begitu juga bagi orang yang bermuamalah denganmu, entah yang di rumahmu atau orang yang mempunyai ikatan, mempunyai hubungan dengan dirimu. Apabila perilaku mereka yang mereka tampakkan yang semacam itu, maka bersabarlah. Atau orang yang kenal dengan engkau, kemudian orang-orang di sekelilingmu, artinya sekelilingmu di sini orang kampungmu atau orang kotamu, bersabarlah atas perilaku mereka yang barangkali masih kasar atau memohonkan permintaannya kepadamu dengan banyak permintaan. Mengapa? Maka tanggamu, entah itu mertuamu, entah itu orang yang kau kenal, entah itu orang yang di sekelilingmu, artinya orang kampungmu atau orang desamu atau orang kotamu, kebanyakan mereka, fil ghalib, kebanyakan keadaan mereka berperilaku kepadamu malah yasurruk, dengan perilaku yang tidak engkau senangi. Mereka bermuamalah kepadamu, banyak muamalah yang mereka tampakkan kepadamu dengan muamalah yang tidak engkau sukai. Maka dengan itu semua kita dianjurkan untuk bersabar. Ini nasihat daripada Al-Habib Ali bin Hasan. Fasbir, sabar dengan perilaku mereka semua. Faf'al anta ma'ahum ma la yadhurruk, dan berperilakulah, bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang tidak mencelakakanmu. Muamalah, silakan muamalah dengan mereka, tapi yang tidak membahayakanmu. If'al. Faf'al anta ma'ahum ma la yadhurruk bal yazid fi rif'ati qadrik, akan tetapi malah lewat muamalahmu dengan mereka, dengan kekerasan mereka, dengan kurangnya perilaku mereka yang menyenangkan dirimu, jadikan muamalahmu dengan mereka yang menyebabkan kedudukanmu lebih tinggi, kedudukanmu lebih mulia. Setiap engkau dilakukan atau dimuamalai oleh mereka dengan perilaku yang tidak baik, engkau balas dengan perilaku yang menyebabkanmu malah lebih tinggi kedudukanmu di mata mereka. Khususan, lebih terkhususkan lagi kalau engkau bermuamalah dengan al-ashirah,
dengan keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, istrimu, anakmu, tamam, orang yang mempunyai kekerabatan denganmu. Lebih lagi kalau engkau bermuamalah dengan mereka, itu lebih terkhususkan lagi. Wal agrab fal agrab, orang yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Yang paling dekat siapa? Lebih engkau perhatikan sewaktu engkau bermuamalah dengan mereka. Apalagi mereka yang satu daging dengan engkau, artinya satu daging, min luhmatin nasab, dari satu nasab. Satu nasab, tentunya satu nasab ya kakak adikmu. Tamam. Satu nasab, mereka orang-orang yang paling dekat dengan kau. Fa in istata'ta, kalau engkau mampu untuk muzawarah, kegiatanmu itu kalau engkau mampu hanya saling berziarah saja, tanpa al-mujawarah, tanpa untuk bertetangga, artinya tidak lebih dekat, maksudnya tidak satu rumah, di tempat yang lain, itu lebih baik. Faf'al, maka lakukan. Ini nasihat dari beliau. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ada salah satu hadis Rasulullah, zur ghibban tazdad hubban. Zur ghibban, berziarahlah kadang-kadang, datang ke tempat seorang, ziarah keluarga kadang-kadang. Jangan selalu sering setiap waktu begitu. Kenapa? Karena kalau modelnya jarang-jarang kau datang, itu kata Nabi, tazdad hubban, akan bertambah rasa kasih sayang. Tapi kalau sudah selalu bersamanya, kadang ada konflik, ada gesekan, ada yang kurang berkenan. Tamam. Al-muzawarah dun al-mujawarah. Al-muzawarah, kalau engkau mampu untuk saling menziarahi saja muzawarah, itu tanpa mujawarah, tanpa bertetangga, artinya satu rumah dekat-dekatan. Ada ini faf'al, kata beliau, maka kerjakan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istanibu majalisal ashirah, hati-hati dengan perkumpulan keluarga. Artinya di sini bukan menjauh daripada silaturahmi, bukan. Tapi berhati-hati juga harus diperhatikan di sini. Di dalam kau berucap, di dalam kau menyampaikan, di dalam kau bermuamalah dengannya, jangan sampai ucapan yang kau ucapkan dengan keluargamu menyebabkan bentrok, menyebabkan engkau saling berpisah, menyebabkan engkau saling bermusuhan. Ijtanibu majalis al-ashirah, jauhi atau berhati-hatilah dengan perkumpulan keluarga. Tamam, perkumpulan keluarga. Untuk saling bersilaturahmi, hada muhim, ini perlu. Artinya silaturahim juga menyambung tali hubungan yang renggang, itu memang penting. Tamam. Tapi kalau tidak diperhatikan di dalam hubungan semacam itu, maka ada efek yang barangkali nanti akan timbul, efek yang kurang membahagiakan di dalam keluarga tersebut. Fain bulit, tapi kalau engkau mendapatkan cobaan, bulita, musibah, engkau dapati dengan apa? Muzahamah, kumpul bareng. Istilahnya selalu berkumpul jadi satu. Dunal murahamah, tanpa ada di situ rasa kasih sayang. Fa'alaika thumma 'alaika bisabr, maka harus engkau mempunyai rasa sabar yang lebih di situ. Kalau itu sudah menimpa dirimu, harus engkau berkumpul, ya, harus engkau bertetangga, artinya bertetangga harus bersama, ya, harus peka, harus sabar di situ, di dalam hubunganmu. Tamam, wa huwal hulum 'anil zallat. Dengan bagaimana caranya? Lemah lembut atas kekurangan dilakukan oleh sesamamu nanti di dalam kekerabatanmu satu dengan yang lain, barangkali salah berucap, maka di situ harus engkau sabar. Kalau engkau terkena musibah, terkena cobaan, artinya di sini wain bulit, ya cobaan, wain bulita terambil dari kata-kata bala atau musibah.
Kalau engkau terkena cobaan, kumpul, jadi enggak berpisah, kumpul, selalu berkumpul dalam kekeluargaan itu. Tamam, tanpa kadang-kadang menziarahi, selalu bersama mereka. Mas, itu harus sabar. Hulum 'anil zallat, kalau ada kekurangan ya sabar. Wal 'af 'anil 'atharat wa lazumul mudarah, selalu lazimi sifat maaf itu. Dan mudarah, ambil yang baiknya saja. Kalau yang jelek tutup. Tamam. Madumta hayyan fadarin nas kullahum. Semasa engkau hidup, fadarin nas kulluhum, semua manusia engkau berusaha untuk menampakkan kebaikan, istilahnya berperilaku baik dengan mereka. Semasa engkau hidup, man yadri dara wa man yudari dara wa man lam yudari sawfa yura. Amma galil garina lin nadama. Kalau orang di dalam kehidupannya tanpa ada mudarah tadi, bermuamalah dengan seseorang tanpa menampakkan, berusaha untuk menutupi kesalahan orang dan dia berperilaku baik. Kalau tidak berusaha dengan yang semacam itu kehidupannya, maka bakal datang masanya dekat baginya dia akan merasakan penyesalan nanti. Dia akan merasa menyesal. Taib. Itu nasihat yang bisa kita ambil di dalam kita bermuamalah dengan keluarga, dengan sesama kita. Ini diantaranya dalam kitab ini. Kemudian Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas meneruskan nasihatnya. Ini membahas pembahasan yang lain. Kata beliau, wa idza balagaka an insan amr, kalau ada orang yang menyampaikan suatu perkara kepadamu, barangkali perkara itu tidak menyenangkanmu. Satu, ngambil kabar, ya fulan, katanya si A kamu begini. Datang lagi, ente diomongin sama teman ente yang situ, keluarga ente ngomong sama ente begini. Fa idza balagha insan amr wa nugila ilaika minhu qawlan mimma yu'dhik, dan mereka membawa omongan yang tidak membahagiakanmu, bahkan mencelamu. Omongan yang disampaikan kepadamu itu yang enggak menyenangkan, yang merendahkan kedudukanmu. Fala tubadir bil mukafaah, jangan terburu-buru ente balas, sabar dulu. Kabar dari mana ini datang? Siapa yang berikan kabar? Jangan semua kabar yang datang, apalagi zaman sekarang ya, bukan menyampaikan kepada kita sudah menyangka ke sana kemari, apalagi yang sudah tertuju kepada kita. Kalau jelas-jelas tuju kepada kita, ente lihat dulu yang menyampaikan siapa, yang nyampein siapa, bagaimana kriterianya, orangnya jujur apa enggak, orangnya baik apa enggak. Tamam, fala tubadir ilal mukafa, jangan engkau buru-buru untuk membalas yang berikan balasan. Wasuduril mujafa, jangan baru dengar sudah langsung musuhan. Oh, ini dia, si A datang kepada si C, si B begini kepadamu, langsung ketemu di jalan sudah enggak ada hubungannya, seakan-akan sudah melakukan perkara yang dosa besar kepadanya. Enggak tahu si A ini membawa kabar betul apa enggak. Sama si C langsung diambil kabar itu dengan kesungguhan. Katanya si B ngomong begini. Ketemu di jalan, khalas, sudah seakan-akan musuhan sudah. Tamam. Taib. Fala tubadir ilal mukafa'ah, buru-buru merenggangkan hubunganmu dengannya tanpa di situ ada kebenaran di dalam ucapan yang menyampaikan. Kenapa? Fa innal ghalib ala ghalibin nas, maka sesungguhnya seringnya kebanyakan para manusia itu di zaman ini, kata Habib Ali bin Hasan, zaman sudah ratusan tahun, apalagi sekarang. Fi hadha zaman at-tazwir wa buhtan, banyak orang dusta, bohong. Kabar
kabar kidib, bohong. Tamam. Wa naqlu ma syan duna mazan. Mereka memindahkan atau menyampaikan ucapan omongan yang disampaikan itu yang tidak enak saja. Masyan ghair mazan duna mazan, artinya masyan dun mazan, yang disampaikan itu masyan yang tidak enak-enak, dun mazan tidak yang enak-enak. Coba yang disampaikan yang enak-enak, kan orang enak damai. Oh si A begini-begini kepadamu, Masya Allah, dia muji ente katanya orang baik begini-begini. Tetap tapi bohong gak boleh, kecuali hanya di 3 perkara saja kalau bohong boleh. Tamam. Al-muhim ucapan saja yang enak-enak yang disampaikan. Kenapa harus yang tidak enak? Kalau memang tidak enak disampaikan, ya jangan diambil langsung. Coba ambil ibrah, ambil contoh dulu. Waqad qala al-malikud dayyan, dan sungguh telah berfirman Al-Malik, zat yang maha memiliki, ad-dayyan, yukhatib ahlul iman. Allah Subhanahu wa taala ajak bicara orang-orang yang beriman, khusus mereka orang-orang yang beriman ya. Diajak bicara sama Allah. Tentunya mereka yang diajak bicara orang yang beriman, berarti dia akan mendengarkan. Apalagi mereka sudah digolongkan oleh Allah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasik, apabila datang kepadamu orang yang fasik. Tamam. Binaba'in, dengan suatu kabar. Fatabayyanu, tabayyun dulu. Ambil penjelasan apa yang disampaikan orang-orang fasik, benar apa enggak. Nanti bawa kabar begini, bagaimana ini? Fatabayyanu an tusibukum bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadibin. Jangan sampai engkau nanti ambil kabar tersebut dari orang fasik yang akhirnya engkau nanti menyesal. Siapa? Atas perilaku yang kau lakukan. Sudah ambil langkah, tahu-tahunya langkah yang diambil salah. Taib. Ini nasihat yang kedua yang kita ambil dari Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Tadi bagaimana tata cara bermuamalah dengan keluarga. Sekarang bagaimana tata cara kita untuk mengambil, merespon kabar dari orang yang menyampaikan atas kabar-kabarmu, entah itu baik maupun jeleknya. Apa respon ente? Jangan keburu-buru lihat dulu, dicermati. Dicermati dulu. Taib, ini 2 pelajaran yang sangat muhim, khususnya untuk kita di zaman kita ini. Zaman kita. Dan ini kunci kesuksesan untuk kita bermuamalah, untuk berhubungan sesama kita. Kunci kesuksesan untuk kita bermuamalah sama kita. Tapi kalau perilaku yang semacam ini tidak ada dalam diri kita, yang timbul nanti hanya permusuhan saja. Yang timbul nanti hanya saling merendahkan. Tamam. Saling merendahkan satu dengan yang lain. Baik. Kemudian Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas memberikan nasihat kembali, wa 'alaika bimujanabatir riya wal kibr wal 'ujub. Wajib atasmu untuk engkau menjauhi sifat riya, bermuamalah tapi ingin ditahu sama orang lain. Kibir, sombong, merasa lebih daripada yang lain, meskipun tidak ada di dalam dirinya kemuliaan itu. Wal ujub, merasa ujub juga. Sudzan, berburuk sangka, bin nas, dengan para manusia. Wal hasad, sifat hasad. Waswas, fa inna hadhihi al-akhlaq syaitaniyah, daripada ketalihin pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada kita untuk mensucikan jiwa kita. Mudah-mudahan hati, jiwa, pikiran kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberganti dengan cahaya nur dari Allah, sehingga insyaallah hati kita menjadi hati yang arif billah, hati-hati yang mendapatkan kedekatan dengan Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas min Shifa al-Walid, kama wa masyayikhana rijal wa syekhana banu salih, kama wa syekhana Habibina Umar, wa la hadratin Nabi. Al-Fatiha.